Jadi kalau PBNU bikin FK, kasih saya rekomendasi, saya tutup mata, aku teken. Yang saya hormati Pak Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Stakuf, Gus Upik, ini Ketua LKNU, Pak Rektor, Mbak Alisa, ini ada teman lama. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya memang nggak ada background medis. Diminta jadi menteri oleh Bapak Presiden, saya sendiri kaget. Ya. Itu di bulan Desember 2020, itu 23 pada saat COVID mau naik tinggi. Saya waktu masuk, saya tahu waktu saya cuma 3 tahun 9 bulan. Jadi saya tanya, ini tugasnya apa Pak Presiden? Tugasnya nomor 1 udah Pak Menkes, itu nggak usah yang lain-lain, itu vaksinasi secepat-cepatnya. Karena waktu itu belum mulai-mulai, Pak Presiden udah gregetan. Udah secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah kita bisa 18 bulan ya waktu itu menyuntikan 450 juta dosis ke lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Bantuannya banyak juga itu kiai-kiai NU tuh supaya mau disuntik ya masyarakatnya. Kemudian yang kedua beliau minta itu pandemi tolong cepat diatasi, rakyatnya nanti susah rakyatnya kita. Jadi alhamdulillah juga kemarin Bapak Presiden sudah mendeklarasikan bahwa pandeminya sudah selesai. Ya. Jadi pindah ke endemi. Nah tugas ketiga yang beliau bilang, itu tolong lakukan itu transformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Wah kenapa Pak Presiden? Dari dulu saya udah mau itu transformasi sebesar-besarnya. Dan Bapak kan dulu pernah di keuangan pernah krisis itu kan 98. Jadi udah tahu tuh kalau krisis gimana caranya kita bisa transformasi. Karena 98 itu kan krisisnya krisis perbankan mulainya. Kemudian jadi krisis ekonomi, jadi krisis sosial, jadi krisis politik. Beliau bilang setiap kali krisis Indonesia tuh berhasil melakukan transformasi. Jadi udah lakukan aja transformasi sebesar-besarnya. Gimana Pak? Ya terserah, pokoknya lakukan transformasi. Ya itu tugasnya. Jadi waktu saya selesai di bulan ya Juni, Juli tahun lalu sudah mulai vaksinasinya sudah selesai, itu pandeminya juga sudah terkendali, baru ngurusin transformasi. Nah, saya mau cerita kenapa transformasi itu penting, terutama buat teman-teman NU yang bergerak di bidang kesehatan. Bapak Ibu, semua negara bangsa ingin jadi negara maju. Definisi negara maju itu income per kapitanya di atas $12.500. Itu definisi Bank Dunia untuk high income countries, $12.500. Indonesia sekarang 4.500. Masuk negara menengah, middle income. Nah, dalam sejarah ekonomi bangsa-bangsa besar, semua negara bangsa bisa naik dari golongan menengah ke golongan maju, kesempatannya cuma sekali seumur hidup. Dari bangsa itu, yaitu pada saat puncak bonus demografinya. Setiap bangsa dan negara hanya punya satu kesempatan untuk naik dari negara menengah atau middle income menjadi negara maju, pendapatannya di atas $12.500 sekarang dalam sejarah bangsa tersebut, yaitu pada saat puncak bonus demografi. Indonesia itu sekitar 2030-2035. Kenapa? Karena pada saat bonus demografi kita sering dengar, tapi banyak yang nggak tahu tuh bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk Indonesia atau suatu bangsa yang produktif tuh usianya ada yang bilang 1560 gitu ya. Ada yang bilang 1565, tapi rata-rata 1560 itu paling banyak. Jadi hanya ada satu waktu di mana setiap bangsa, setiap negara jumlah penduduk usia produktifnya paling banyak, 15 sampai 60. Indonesia itu akan terjadi di tahun 2030-2035 sekitar 70% dari populasi 200 jutaan lebih. Habis gitu gimana? Habis gitu orang-orang tuanya akan lebih banyak.
Seperti saya nih tahun depan 60. Nah itu 2 tahun lagi udah masuk usia tidak produktif tuh. Gajinya udah nggak sebanyak gajinya orang-orang yang umur 55. Kerjanya nggak sekuat orang-orang yang umurnya 50-an atau 40-an. Itu sebabnya pada saat populasi Indonesia paling banyak, suatu bangsa paling banyak, dia harus tembus itu angka 12.500 jadi negara maju. Kalau enggak, dia namanya middle income trap. Seumur hidup bangsa tersebut tidak bisa jadi kayak Amerika atau Jepang. Bisanya kayak Argentina atau kayak Yunani, itu tengah-tengah terus, nggak pernah bisa jadi bangsa hebat. Jadi Bapak Ibu, ini bukannya mau pengaruhi, karena saya juga bukan orang politik yang nggak ikut-ikutan jadi capres-capres, cawapresan. Cuma aku bilangin, jangan salah pilih, karena 2030-2035 itu presiden berikutnya. Kalau kita sampai salah, bangsa Indonesia tuh anak kita, cucu kita, cicit kita, iya negara menengah terus, nggak bakal bisa negara maju. Kita punya waktu 2030-2035 untuk tembus angka 14.500. Ya. Itu sebabnya kesehatan penting. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau kita pengen pendapatannya rata-rata per orang itu $12.500 kalau kerjanya hanya jadi supir, nggak bisa kan? Jadi pembantu rumah tangga perempuannya nggak bisa. Kerjanya harus ya jadi dokter lah, atau jadi dosen, jadi rektor, gitu. Jadi ketua PBNU, lah gitu kan, ketua LK itu. Itu bisa. Karena itu pendapatannya di atas 12.500 setahun, di atas 12.500 setahun, gitu ya. Jadi ada, kalau saya nih karena udah mau pensiun gitu kan, ada 2 menteri yang nanti kalau Gus Yahya ditanya sama presiden berikutnya ya, ini Pak ada 2 menteri kalau bisa ambilnya profesional aja, yaitu Menteri Kesehatan sama Menteri Pendidikan. Karena ini yang sangat menentukan umat kita tuh, masyarakat kita di 2030 tuh pinter dan sehat. Kalau dia pinter dan sehat, otomatis gajinya tinggi pendapatannya. Kalau dia nggak pinter nggak sehat, pendapatannya rendah. Kalau dia rendah, anak kita, cucu kita, cicit kita negara menengah terus. Tidak akan pernah jadi negara maju. Istilah kerennya middle income trap. Nggak bisa dapat momentumnya untuk maju. Nah, oleh karena itu mesti pinter dan sehat. Ya. Itu kenapa saya kerjasama sama Mbak Alisa urusan stunting. Stunting itu sekarang 20%-an dari balita kita yang 25 juta, itu kan 5 juta. Kalau stunting kenapa sih mesti dikhawatirkan? Stunting itu kalau pakai bahasanya orang yang bukan orang Solo yang alus-alus gitu ya, pakai bahasa yang langsung aja. Kalau anak stunting tuh anaknya bodoh nantinya. Karena kapasitas otaknya tuh nggak seperti yang normal. Kalau dia nggak terlalu pinter itu kan nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi rektor, bisa jadi supir, pendapatannya rendah, nggak lewat kita Indonesia di Windows 2030. Itu makanya harus sehat. Anak-anak kita harus sehat. Kalau nggak kita dosa generasi-generasi muda kita. Karena membiarkan Indonesia tuh nggak bisa jadi negara maju. Dan itu hanya satu kesempatan di setiap sejarah bangsa-bangsa di dunia, yaitu pada saat puncak bonus demografi. Itu tinggal 7 tahun sampai 12 tahun lagi Bapak Ibu. Jangan salah pilih, ya, jangan salah pilih. Saya bilang. Nah, sekarang untuk bisa memastikan kita siap, itu ada transformasi, ada 6. Nomor 1 yang paling penting, transformasi di layanan primer. Layanan primer itu yang sifatnya menjaga orang tetap sehat, jangan menyembuhkan orang sakit. Waktu saya masuk, itu sebagian besar anggaran saya waktu saya ngomongin gimana orang sakit jadi sembuh. Salah. Jauh lebih murah, jauh lebih produktif kalau kita strategi kesehatan menjaga orang sehat. Jadi teman-teman nih di kesehatan NU jangan mikirannya, oh kita butuh obat ini, alat-alat kesehatan ini, rumah sakitnya masih banyak, metode paling bagus sembuhin. Jangan mikirinya udah sakit, udah telat. Kita aja kan nggak mau kan rumah sakit yang bagus. Ini NU paling bagus rumah sakitnya nih Pak Ketua PB. Nanti Bapak kalau kena serangan jantung, jantungnya dibuka, pasti bisa.
Iya, siapa yang mau jantungnya dibuka, dibelek-belek gitu? Kalau mendingan jangan masuk rumah sakit. Ya, sebagus apapun rumah sakitnya. Nah, jadi tugas untuk menjaga rakyat kita tetap sehat itu yang paling penting. Ya, itu tugasnya ada di puskesmas dan di posyandu yang 300.000. Puskesmas di kecamatan 10.000 nggak akan cukup. Di undang-undang yang baru kita memberikan fokus program kesehatan lebih banyak ke promotif preventif, lebih banyak ke sisi hulu, lebih banyak ngurusin puskesmas, klinik, posyandu. Lebih banyak memastikan masyarakat kita sehat. Bukan ngurusin rumah sakit, bukan terlalu banyak dihilir, bukan menyembuhkan orang sakit, tapi jaga supaya sehat. Nah, jaga orang sehat ini butuh pendidikan, butuh juga screening kesehatan yang baik. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa menjangkau sampai seluruh masyarakat, pemerintah nggak mungkin bisa jalan sendiri. Yang paling besar posyandu itu bukan aparat pemerintah. Posyandu kita ada 300.000 di setiap dusun. Kita kan ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 10.000 kecamatan, 85.000 desa, 300.000 dusun. Nah, kita kesehatan tadi hanya berhenti sampai puskesmas, kecamatan 10.000, nggak cukup. Harus turun sampai ke dusun 300.000. Rata-rata ada 10 tim posyandu, 3 juta kader. Sebagian besar mungkin warga Fatayah atau Muslimah NU, karena kebanyakan ini perempuan. Ini yang penting jaga. Supaya mereka bisa ngajarin keluarganya, anaknya, suaminya supaya hidup sehat. Hidup sehat itu gampang, makannya diatur, olahraganya diatur, cuma 2 aja. Diukurnya apa? Diukurnya 4. Tekanan darah jangan sampai di atas 80, 120. Kolesterolnya, LDL-nya jangan sampai di atas 135. Gula, ya sekarang naik terus ini gula nih. Ada ukuran HbA1c di bawah 5,7. Sama cancer, ini banyak kena cancer. Gimana cara mencegah cancer? Ukur lingkar perut. Gitu. Ini bukan fisik. Kalau lingkar perutnya laki-laki di atas 90, kemungkinan kena cancer. Perempuan di atas 80, itu resiko cancernya tinggi. Jadi ukur perutnya. Kalau perutnya udah kegemukan, suruh lari, main badminton, main volley, olahraga, naik sepeda. Yang penting perutnya kecil kayak yang tadi baca doa. Kayak gitu. Itu pasti di bawah 80. Menkesnya udah tahu itu. Insya Allah sehat. Gitu kan, insya Allah sehat, nggak kena cancer karena perutnya kecil. Jadi Bapak Ibu itu penting ngurusin kesehatan masyarakat, dan itu sesuai sama pesannya Pak Kepala PBNU, bahwa masyarakat harus dijaga tetap sehat. Nah, saya kerjasama sama Mbak Alisa ngurusin itu. Kita mulainya dari ngurusin bayi-bayi ini, bayi-bayi kita tuh stuntingnya banyak banget itu. Bayi kita tuh meninggalnya banyak banget. Baik kita tuh yang gak wafat tuh setahun ada 100.000. 100.000 ini kita bikin program penguatan puskesmas kan salah satunya ngasih USG. Karena saya baru tahu setiap tahun Indonesia melahirkan bayi 4,8 juta bayi. Itu mirip penduduk Singapura yang 5 juta. Jadi setiap tahun tuh Indonesia nambah 1 Singapura. Tahun berikutnya 2 Singapura. Berikutnya 3 Singapura. Itu setiap tahun. Dari 4,8 juta itu yang meninggal tuh 100 ribuan, dekat 100 ribu tuh setiap tahun bayi meninggal. Aku tanya kenapa ya, perdarahan Pak, ini komplikasi apa? Bilang loh nggak kelihatan tuh di USG. Oh dari 10.000 puskesmas yang punya USG cuma 2.000, gitu kan? 20% tuh yang punya USG. Itu barang nggak mahal-mahal amat. Jadi kalau ibu-ibu nih anaknya lahir di USG, ibu itu kaum elit. Soalnya ibu tuh 20% perempuan yang hamil yang bisa di USG. 80% lahir puskesmas tidak ada USG. Jadi kemarin kita beliin tuh USG 10.000. Tahun ini mudah-mudahan selesai. Dan ternyata penuh orang-orangnya, wanita-wanita senang di USG. Kenapa? Bukan untuk kesehatan, tapi untuk lihat bayinya laki apa perempuan. Gitu kan. Laku langsung dilihat USG. Nah, tapi bagus kan, senang ibu-ibu. Jadi kesehatan bisa lihat
kebalik apa enggak, ini plasentanya ada di mana, keikat sama tali apa enggak. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya nggak sulit. Nah itu yang kita lakukan ya di promotif preventif. Transformasi kedua kita lakukan di mana? Di rumah sakitnya. Kenapa? Ya biar gimana ya orang masuk rumah sakit. Dan Bapak Ibu saya pengen wanti-wanti nih teman-teman NU bantuin. Orang masuk rumah sakit masuk lewat pintu depan. Keluarnya kalau bisa lewat pintu depan. Jangan keluarnya lewat pintu belakang. Karena kamar mayat biasa ditaruh di belakang. Jarang kamar mayat ditaruh di depan, rumah sakit jarang. Ya. Nah kenapa orang-orang kok keluar lewat pintu belakang? Gitu kan? Paling banyak nomor 1 stroke. 300.000 Indonesia setahun. Nomor 2 jantung. 250.000 setahun. Nomor 3 cancer. 234.000 setahun. Itu yang tercatat. Pengalaman saya waktu COVID, realitasnya, ya Pak Gus Yahya suka bilang itu, realitasnya 3 kali yang tercatat. Karena orang Indonesia nyatetnya suka salah-salah. Jadi kalau jantung itu 300.000, yang tercatat mungkin realitasnya 900.000. Yang meninggal karena apa? Stroke. Teman-teman pasti pernah ngalamin kan? Saudaranya pasti ada meninggal karena stroke, meninggal karena jantung, meninggal karena cancer. Nah saya bilang, ya udah 3 ini menterinya ngurus 3 ini aja. Nanti yang penyakit berikutnya, menteri berikutnya. Kenapa kita bukan malaikat juga? Tahu kemampuannya seperti apa. Nah saya tanya, kalau kena serangan stroke sama jantung mesti diapain dok? Oh mesti diintervensi, nggak usah dibedah dulu. Ada yang namanya dipasang ring atau di kepala coiling atau trombektomi. Oh, pakai apa tuh? Pakai alat namanya cath lab, dimasukin dari paha, sodok, masuk sini pasang ring. Atau naik ke atas, diapain lah gitu sana. Oh iya. Jadi dari 514 kabupaten kota, itu mesti dilakukannya gimana? Mesti 4 jam. Kalau 4 jam 90% selamat. 4 sampai 6 jam, udah agak kecil gitu. Di atas 6 jam ya 90% wafat. Jadi tinggal pilih mau hidupnya di dunia atau hidupnya di surga atau neraka tergantung dosanya, yaitu kita harus intervensinya di bawah 4 jam. Kalau di bawah 4 jam, nggak bisa kalau orang kena serangan jantung di Cianjur dibawa ke Bandung, nggak bisa, kelamaan. Jadi alat-alat itu harus ada di setiap kabupaten kota. Nah saya nanya, 514 kabupaten kota di Indonesia yang belum punya tinggal berapa lagi? Dijawab sama itu Dirut Harapan kita, Bapak nanya salah. Dari 514 kabupaten yang sudah punya berapa? Oh gitu ya. Dijawab 44. Kurang dari 10%. Jadi tuh kalau ada kiai NU kena serangan stroke sama jantung, 10% kansnya dia bisa diselamatkan. Karena nggak ada alatnya. Waktu saya tahun lalu tuh, jangankan kabupaten kota, provinsi ada 6 yang belum bisa waktu itu ya, tahun lalu. Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat. Saya punya rumah sakit besar di Ambon. Saya loh, itu kalau ada serangan jantung di Ambon, gimana tuh, dok? Kita bisa pakai suwuk, gitu katanya. Kita bisa berdoa, masukin ke botol aqua, mudah-mudahan yang kena serangan jantung diterbangin ke Makassar sama Manado masih hidup. Gitu. Karena di Ambon nggak bisa ditangani. Nah akhirnya kita minta beliin itu cath lab 514 kabupaten kota. Siapkan fasilitas kemoterapi buat kanker di 514 kabupaten kota. Untuk yang 38 provinsi kita kasih radioterapi, itu kanker yang pakai sinar karena mahal-mahal. Kasih linek, kasih PET scan, kasih brachytherapy, itu alat-alat mahal semua. Ya. Itu semua dikasih. Ibu anak, kalau nggak salah tuh bayi lahirnya tuh 2.800 gram. Itu semua puskesmas bisa. Tapi banyak anak-anak meninggal itu lahirnya prematur, lebih ringan. Jadi kalau 2.800 sampai 1.800 itu semua 514 kabupaten kota harus bisa handle. Dari 2.800 sampai 1.000 gram, itu banyak yang lahir bayi di bawah 1.000 gram ya. 1.000 gram wafat biasanya itu bayi.
Tapi sekarang semua provinsi harus bisa handle bayi di atas sampai 1.000 gram. Di bawah 1.000 gram itu ada beberapa 16 rumah sakit besar harus bisa. Sekarang cuma 1 atau 2 yang bisa. Padahal banyak yang lahirnya itu prematur, meninggal. Itu rumah sakit. Nah begitu rumah sakit selesai, kita masalahnya pasang alat, nggak ada dokternya. Ya, ini pindah ke pilar transformasi nomor 5. Dokternya kurang, jadi kita pasang nih 514 cath lab dipasang. Itu butuh spesialis jantung yang bisa intervensi pasang ring. Nggak ada. Kurangnya berapa? Minta hitung 350. Udah cepat dididik, bisa Pak selesai 20 tahun. 20 tahun Indonesia mungkin 100 tahun itu merdeka tuh. Baru selesai tuh urusan pasang ring nyelamatin kiai-kiai NU di seluruh kabupaten kota tuh. Kalau kena serangan jantung sama stroke. Kelamaan kata kamu. Kenapa? Karena dokternya kurang. Ya udah didik di moratorium FK-nya. Karena aku jadi ketawa sendiri ya. Kok bisa di moratorium FK-nya nih? Aku bilang ke Pak Nadiem udah bercanda. Kenapa sih di moratorium FK-nya? Karena dibilangnya kita dokter udah cukup. Dari mana dokter cukup gitu? Masalahnya di distribusi. Ya saya anak ITB nggak ngerti kesehatan, tapi tambah kurang kali bagi kita ngerti gitu kan? Gimana kalau kurangnya gitu demikian jauh mau didistribusi gimana juga kurang. Rata-rata dokter di dunia per 1.000 semua negara bisa di Google 1,76. Rata-rata negara middle income country 1 per 1.000. Jadi kita butuh 280.000 dokter. Indonesia sekarang 0,4 yang praktek ya. Banyak dokter nggak praktek. Pak Sekjennya LK ini nih nggak praktek kan? Praktek apa nggak praktek tuh? Istrinya praktek. Ya, banyak dokter-dokternya nggak praktek. Yang praktek 140-150 ribuan. Daripada butuh negara berkembang, standar negara berkembang, kita kurang 140 ribu. Produksi dokter setahun 12 ribu. Butuh 15 tahun buat masuk minimal negara berkembang. Belum masuk rata-rata dunia. Rata-rata dunia 1,7. Itu mungkin butuh 20-25 tahun Indonesia ngejar. Nah saya suka dibilang, Pak Menkes salah ngitungnya. Dari mana salah? Ini semua orang ngomongnya begitu. Tanya Menteri Kesehatan Singapura, kita mau 3 per 1.000 jadi 4 per 1.000 kita masih kurang. Menteri Kesehatan Jepang, kita mau jadi 4 per 1.000. Ngomongnya begitu semua. Menteri Kesehatan, masa aku ngomongnya beda? Padahal kalau kita naik dari 1 ke 2, itu butuh dokternya berapa? 280 ribu. Kita produksi setahun cuma 12 ribu. Jadi kalau PBNU bikin FK, kasih saya rekomendasi, saya tutup mata aku tekan. Gitu. Cuma emang mintanya bangunnya jangan di Jawa Timur aja, di Kalimantan gitu kan, ibu kota negara gitu. Di Papua boleh lah gitu ya, PBNU masuk ke Papua. Itu provinsi-provinsi susah di NTT gitu, ditempelin itu kiai-kiainya juga untuk bangun itu di NTT ya. Nah, jadi itu untuk yang tenaganya kurang. Kita ada transformasi nomor 3 itu mengenai obat-obatan, ya, alat kesehatan, itu juga kita bikin vaksin, perusahaan vaksin dulu cuma 1, sekarang ada 3 loh Bapak Ibu. Aku masuk 2 tahun, sekarang udah ada 3 perusahaan vaksin selain Bio Farma. Ada yang transformasi keempat, saya mau cerita sedikit nih, itu mengenai uang. Transformasi pembiayaan kesehatan, kan dimarahin. Ini 5% mandatory spending hilang. Ini gimana, tidak memihak rakyat. Aku bilang, saya lihat datanya, karena saya masuk jadi Menkes, itu dicela seluruh umat di Indonesia. Karena data COVID-nya nipu. Ini Kementerian Kesehatan tidak berbasis evidence, harus evidence based di kesehatan, di kedokteran. Itu data COVID yang salah semua. Jadi udah kita beresin. Nah, ini keuangan juga gini kan, kita evidence based. Aku bilangin nih ke teman-teman nih, yang namanya belanja kesehatan itu nggak ada hubungannya antara besarnya anggaran sama outcome-nya. Kadang ditanya, kenapa orang keluarin uang buat kesehatan? Aku nanya kan, kenapa sih keluarin uang buat obat, buat vitamin-vitamin? Ya kita pengen sehat. Kenapa sih pengen sehat? Ya supaya umurnya panjang. Loh bukannya cinta sama Tuhan? Iya kita cinta sama Tuhan. Kalau gitu cepat-cepat aja ngadep Tuhan. Nggak mau, teman saya aja dulu yang ngadep Tuhan. Gitu kan nggak mau kan? Tapi bilangnya kita sangat cinta sama Tuhan. Tapi kalau ngadep Tuhan suruh orang lain duluan. Gitu. Nah, jadi saya ukur kan, oh orang tuh pengennya usia panjang.
Makanya dia keluarin uang kan buat kesehatan. Nah kita ukur. Negara yang paling banyak ngeluarin uang buat kesehatan itu Amerika. Rata-rata setahun $12.500. Berapa rata-rata usianya? 80 tahun. By the way Indonesia 72 tahun. Jadi ngomong ibu ini ketua PBNU berapa usianya? Oh 76 tahun, 77 tahun. Oh itu udah bonus tuh. Udah di atas rata-rata usia rakyat Indonesia 72. Jadi Bapak Ibu yang udah deket-deket 72, nah itu waspada tuh. Itu rata-rata usia itu. Masih banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir. Ya 72. Nah Amerika keluarin 12.500, paling mahal di dunia, umurnya 80. Ada nggak saingannya? Ada, saingannya adalah Kuba. 80, keluarinnya cuma $2.000. Jadi, loh, Kuba ngeluarinnya 2.000, Amerika 12.800, 6 kali lipat kok outcome-nya sama. Jadi nggak ada hubungannya kalau makin banyak itu makin efisien, nggak ada. Jepang lebih tinggi dari Amerika 84, ngeluarinnya berapa? 4.800. Singapura paling efisien di dunia, rata-rata usia 84, berapa ngeluarinnya? 2.800. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang penting itu ngeluarinnya benar. Bukan ngeluarinnya ada uangnya. Kalau dikasih uang, nanti jadi pakai cat pagar, dipakai bikin gedung, tapi belum tentu benar-benar dipakai buat kemaslahatan umat. Seperti kata Pak Ketua PBNU. Bapak Ibu tahu, provinsi yang anggaran kesehatannya besar di mana? Ya pasti di Jawa kan? Sesudah di Jawa tahu nggak siapa yang paling besar? Ada provinsi namanya Papua. Itu anggarannya di bawah Jawa tuh. Di bawah provinsi Jawa tuh bukannya Sumatera Utara, bukan Sulawesi Selatan. Paling besar APBD Papua. Outcome kesehatannya, jauh. Mungkin papan bawah. Jadi Bapak Ibu, nggak ada hubungannya antara besar anggaran dengan outcome. Malah kalau kita patok 10%, itu kasihan negara provinsi miskin kayak NTT, dia nggak kebagian apa-apa. Justru kita harus ambil dari provinsi yang kaya, kita bagi ke provinsi yang miskin. Karena itu kan demi kemaslahatan umat. Kan kesehatan itu bukan buat haknya orang kaya saja, tapi semua strata masyarakat harus mendapatkan akses yang sama. Itu kewajiban saya. Yaitu sebabnya kenapa kita geser. Supaya benar-benar anggarannya ini bisa lebih merata, bukan dibagi berdasarkan kemampuan anggaran satu daerah, tapi memang derajat kesehatannya. Supaya pemerataan atau ekuitas itu terjadi. Nah, saya akan tutup dengan yang terakhir mengenai digitalisasi kesehatan. Bapak Ibu, kesehatan itu sekarang kan susah karena dokternya kurang. Nganalisanya berbeda-beda standar satu dengan yang lain. Nah, yang lakukan di undang-undang yang baru, mulai tahun depan, semua data rumah sakit, apotik, klinik, laboratorium akan digital dan standarnya sama, bisa dikomunikasikan satu sama lain. Supaya apa? Supaya informasinya itu semua bisa kita lihat di handphonenya Bapak Ibu, di Peduli Lindunginya. Ya, jadi kalau masuk cek darah keluar di situ. Kemudian nanti besoknya ke rumah sakit keluar juga di situ. Nanti tiba-tiba sakit mau ke dokter, datanya udah lengkap. Dan kita bisa banding-bandingin. Kalau misalnya disunat di mana di Jawa Timur biayanya 200.000. Kalau disunat di Jakarta kenapa biaya 2 juta tuh? 10 kali lipat bisa ketahuan. Ya, supaya akses bisa sama. Dan juga teknologi yang terakhir yang saya mau sampaikan, itu sekarang dengan teknologi digital, itu telemedicine bisa jalan ya. Jadi kalau ada ibu lahir, ada USG tapi nggak ada spesialis anaknya, itu USG-nya bisa dilihat pakai telemedicine. Jadi ibunya lahir di desa, rumah sakitnya di kota, dia bisa lihat tuh konsultasi sama dokternya pakai Zoom, dan USG-nya bisa dilihat, hasil X-ray-nya bisa dilihat. Itu nanti tahun depan harusnya dengan undang-undang yang baru itu jalan, karena semua data harus digital, termasuk data X-ray, data video, data CT scan, MRI, kita akan digitalisasi secara bertahap. Dan yang terakhir saya akan tutup, ini yang lagi rame juga, data genomik. Ya, jadi kita masyarakat Indonesia itu punya data demografi, ada di Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, nama, alamat, tanggal lahir, agama,
jenis kelamin segala macam. Nah sekarang yang kita lagi bikin adalah data klinis penduduk. Hipertensi apa enggak, kolesterol apa enggak, udah pernah divaksin apa enggak, pernah masuk rumah sakit, dia minum obat rutin apa enggak, ada. Nah kita bangun database ketiga adalah database genomik. Ini yang rame. Wah dijual ke Cina, nanti segala macam dibikin bioweapon. Bapak Ibu, ini kita ngomong mengenai masa depan, mengenai ilmu pengetahuan. Ini banyak rektor. Saya orang fisika, jadi bankir, tapi saya tuh latar belakangnya fisika nuklir. Di fisika itu kita tugasnya menjelaskan alam fisik tapi dengan rasional. Contoh, kenapa kalau kita lihat ke atas langit warnanya biru, kenapa nggak warnanya merah? Itu mesti jelasin orang fisika. Kenapa kita kalau nyalain lilin apinya bentuknya elips, nggak kotak? Nah itu mesti jelasin. Sama fisika. Nah segala macam urusan fisika itu selesai begitu ditemukan komponen terkecil dari benda fisik yang namanya atom. Karena dengan kita tahu atom, yang lainnya kita bisa jelaskan. Kita bisa bikin teorinya. Kita bisa manipulasi kalau kita mau. Ya? Habis penemuan mengenai atom, itu semuanya bisa dijelaskan. Dan teknologi langsung maju cepat tuh. Ada laser teknologi, ada nama space station teknologi, nuclear energy segala macam keluar. Nah kesehatan dulu tuh dari dulu empiris. Saya kan orang ITB, sebelahnya orang Unpad. Ini kan sama-sama IPA nih, kedokteran Unpad, ini ITB IPA kan masuk. Nah di sini kerjanya ngitung-ngitung, di sana kerjanya ngapalin. Saya bingung loh, kok jadi dokter kerjanya ngapalin melulu? Bukunya banyak banget, oh sakit ini, bahasa Latinnya ini. Kok kayak orang IPS, nggak kayak orang IPA gitu saya bilang, kan kerjanya ngapalin. Karena mereka tuh banyak empiris dokter-dokter. Nah sekarang di pertengahan abad ini, teknologi kedokteran itu secara drastis berubah dengan ditemukannya komponen terkecil dari benda hidup. Kan sebelumnya komponen terkecil dari benda fisik namanya atom. Komponen terkecil dari benda hidup namanya DNA. Dengan pada saat dilakukannya Human Genome Project pertama kali. Dengan diketahuinya komponen terkecil dari makhluk hidup, ya hewan, manusia, sama tanaman, ini segala macam mengenai kehidupan itu bisa dijelaskan. Dengan adanya ilmu ini. Itu sebabnya kita mau tahu. Kita mau tahunya bukan bikin bayi tabung atau apa-apa yang bertentangan dengan agama, tapi kita gunakan untuk mendiagnosa dan menyembuhkan orang sakit. Karena kita tahu nih, kanker itu penyakit yang paling gelap. Orang dulu begitu kanker masih dibedah. Teknologi naik, dikasih kimia, kemoterapi. Gitu. Naik lagi dikasih radioterapi di sinya supaya selnya mati kan. Nah sekarang dengan adanya penemuan DNA gini orang nggak bilang kita pakai cara Tuhan aja lah. Tuhan kalau sakit nyembuhin diri sendiri, ada yang namanya imunitas. Ya vaksin kan imunitas. Masa si sel kanker nggak bisa dibunuh oleh ilmunya Tuhan? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita mesti mendidik sistem imunitas tubuh kita. Ada yang namanya B cell bikin antibody atau namanya T cell bunuh bunuh kanker selnya, tapi dia mesti tahu bahwa yang ini musuh. Kenapa kanker bisa beredar di tubuh kita? Karena terjadi perubahan di sel kita jadi ganas dan sistem imunitas kita nggak kenal, sehingga dia nyebar. Kalau sistem imunitas kita kenal, itu akan otomatis dibunuh. Tuhan udah kasih gitu. Itu luar biasa kerjaannya beliau. Nah sekarang dengan adanya DNA ini, genomik ini, kita bisa didik. Oh sel kanker itu begini bentuknya DNA-nya, proteinnya. Itu kita kasih tahu ke T-sel, ini musuh nih bukan teman, serang. Ini prajurit ciptaan Tuhan ini langsung nyerang. Selesai nggak akan bisa berkembang kanker itu. Nah ilmu-ilmu itu bisa terjadi karena ilmu genomik. Negara maju udah maju, masuk. Jadi kalau Indonesia nggak masuk ke sana, kemudian kita masuk, malah profesor-profesor bilang jangan, bahaya. Ini kayak kalau di agama nih, Nabi dulu masih pakai onta, sekarang ada mobil, haram naik mobil. Kenapa Nabi itu dulu pakai onta gitu kan? Ini kan aneh gitu. Ya. Ini teknologi baru yang bisa bermanfaat bagi keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, ini kan banyak dari perguruan tinggi. Yuk kita kembali ke ilmu
ini sudah kita dikaruniai, dibukakan pikiran manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, lebih mengerti ciptaannya, nah kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Jadi saya rasa sudah habis waktunya 5 menit, aku udah selesai. Aku nurut sama di sana karena saya bukan ketua PBNU gitu ya. Jadi aku nurut sama yang kasih ini. Tapi saya tadi dibilang Mbak Alia sudah mirip, tadi datang lupa pakai kopiah. NU mesti pakai kopiah. Saya ingatnya pakai baju hijau, tapi saya datang pakai baju hijau, loh ketua PBNU di pesawat pakai baju putih gitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.